Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Nasib TV bersama gua Faktor Nasib. Obrolan seputaran orang-orang yang lagi pening dan juga lagi pusing. Kali ini gua ditemenin sama orang yang sering pusing juga. Seorang koki perusahaan roti di daerah Jalur 2 Korpri ya. Korpri. Oke, dengan siapa bang? Dengan Didot. Didot. Kalau dipanggil Didot itu berarti ada sesuatu. Tapi itu nanti dijelasin. Ini nama aslinya Didi Didot. Jadi dia adalah seorang koki roti lah ya. Enggak, bukan. Apa nih? Ya karyawan lah di sebuah perusahaan yang ini di sebuah perdagangan roti, bolu, tartar gitu. Bagian marketing penjualan ya. Iya. Jadi gimana nih Bang Didot? Di era-era zaman corona ini kegiatan hari-hari nambah pening, nambah pusing, apa nambah ruwet? Sebetulnya kalau dibikin pusing-pusing, dibikin pening-pening, tapi ya kita jalanin aja lah. Pasti kalau kita ada usahanya pasti ada jalannya. Iya kan? Jalanin aja. Bagaikan air yang mengalir. Soalnya kalau nggak dijalanin, tidur aja di rumah ya. Iya. Tidur. Jadi gitu aja. Tetap jalan, terus berusaha dan terus berusaha sampai pening dan juga pusing. Ya namanya udah nasib lah ya. Nasib TV ya, jangan lupa ini Nasib TV. Jadi Nasib TV ini membicarakan tentang seseorang yang lagi pening dan juga lagi pusing, terutama di era-era zaman corona ini. Dan juga sampingannya Bang Didot ini adalah yang sering gua lihat itu di layar kaca handphone adalah seorang penyanyi. Jadi bisa Anda jelaskan nggak? Anda itu suka bernyanyi dari tahun kapan? Dari zaman kapan? Terus terinspirasinya dari musik apa atau band apa gitu? Jadi sebetulnya kalau penyanyi sih bukan, cuman di hati gue itu jadi ada sisi jenuh di otak, di pikiran, pusing karena nasib. Nah, gue menyiasatinya itu dengan cara bermusik. Nah, itu paling nggak bisa nge-refresh otak lah minimal. Dari yang penuh ini jadi enteng lagi gitu. Ya, salah satunya main musik, nyanyi gitu. Kalau sukanya sih memang dari kecil suka ya. Cuman dulu gue nari. Serius dari keluarga dulu memang seni sih gitu. Cuman bukan musik aja ya, nari ada, drama, operet ada gitu. Kalau influence-nya musiknya genrenya apa aja nih? Ngefansnya sama siapa ngidolainnya gitu? Kalau dari Indonesia ada Bagas. Yes. Dari Nasib TV, gua ngefans sama beliau dari dulu. Dia selalu eksis di musik dan suaranya itu udah kayak Ari Lasso lah. Gitu. Berat ini kayak Ari Lasso yang padahal gua masih di sini-sini aja. Cuman ya itulah tadi ya. Karena realnya ketemunya sama gua. Kalau mau ngefans sama Ari Lasso sama yang lain nggak ketemu. Harus ada realnya adanya gua guys di Lampung, di Kota Madya Bandar Lampung lah ya. Di sosmednya sih, bukan di tempat-tempat banyak ya juga enggak. Ya alhamdulillah lah kalau ada fansnya gue nih. Yang padahal gue juga ya masih gini-gini aja hidupnya. Ya mau ngapain kayak adanya begini. Oke. Tapi gue tuh sering ngedenger lu tuh nyanyi lagu ini loh. Kalau nggak Peter Pan, Padi. Peter Pan, Padi sama apa ya? Sama Ungu mungkin gitu ya, musik-musik industri gitu. Nah, lu tuh suka sama mereka tuh dari sekolah apa dari lahir apa gimana dia? Sebetulnya kalau untuk genre musik kebetulan gue semua suka sih sebenarnya. Cuman memang yang kadang di dalam itu memang beberapa band lah gitu. Cuman kalau untuk genre sebenarnya apapun gue seneng. Gue penikmat musik juga, pemain juga iya. Cuman
Ya itu tadi, kalau untuk genre global lah, universal, pokoknya semuanya suka gitu. Tapi kalau yang sering gue bawain itu biasanya yang udah hafal, udah hafalan gitu. Karena kalau gue mau bawain Dewa kayak Bang Bagas ini tinggi banget, nggak nyampe suaranya. Jadi yang masih bisa inilah sama kita. Iya. Semampunya aja lah ya. Lagian kan main musik itu buat senang, bukannya buat maksain diri. Jadi ala kadarnya aja. Karena nggak sedikit juga sih gue denger orang maksain diri di musik itu banyak. Salah satunya meyakinkan dirinya atau memaksakan dirinya untuk diakuin orang secara berlebihan. Ya gue juga bingung sih ya kalau orang itu punya obsesi seperti itu seperti apa. Nah lo ada obsesi nggak sih di musik itu sendiri, pengen terkenal atau pengen gimana, pengen jadi top gitu, ada nggak? Kalau gua untuk pikiran pengen terkenal ada, cuman nggak yang terlalu menggebu, nggak sih. Ya pengen lah gitu, tapi nggak yang terlalu ambisius, enggak. Tapi yang jelas kalau gua bisa bermusik, bisa bergumam lah. Kalau bernyanyi aku belum bisa lah, tapi kalau bergumam menurut gua ya itu untuk menghibur diri gitu dari kepenatan sudah seharian kerja atau apa gitu. Nah terus bagaimana kalau menurut lo dengan orang-orang yang udah terlanjur terobsesi nih? Lo sarannya gimana? Ya mungkin dia ada penyakit apa ya, sindrom star atau kejiwaan lah. Gua nih artis loh, gua nih harus diakuin loh, salutin gua. Yang padahal sih orang mungkin ada yang salut sama dia, cuman gak enak karena kasihan aja, naif lah. Naif itu benci untuk mencinta. Padahal dia tuh benci, nggak mau ngakuin dia tuh artis. Tapi ya mau nggak mau ngehargain aja, maksa. Lu ada nggak saran buat orang-orang yang udah terlanjur penyakit kayak gitu? Sarannya gimana baiknya? Kalau saran sih waduh kayaknya berat Pak kalau untuk ngasih saran. Tapi minimal ya yang punya sindrom artis ya enggak apa-apa, sah-sah aja. Tapi paling enggak diimbangi dengan karyanya. Terus memang bagus untuk didengar atau ini. Kalau hanya sindrom aja waduh repot. Apalagi yang udah baru artis tanggung udah nggak sesuai dengan gaya, aduh nggak banget deh. Mending biasa aja tapi menghasilkan karya yang bagus dan disenengin orang gitu. Wow, itu masuk akal, mengindustri lah ya. Iya. Jadi yang namanya mengindustri itu merakyat. Musik itu emang buat didengar banyak orang, diciptain ataupun di cover, membawakan lagu itu yang benar sebenarnya orang-orang butuhkan. Dan itu tercapai lagu itu ke pendengar. Kadang kan kita ngelihat beberapa orang, belum banyak orang yang suka sama dia, tapi dia emang mungkin udah beberapa kali manggung, bahkan sering. Tapi ini gua nih ngeband lo, gua nih punya lagu loh istilahnya. Gua artis loh gitu kan, mungkin sih ya kasarnya ngomong. Dia mungkin di luar sana ada walaupun nggak di sini gitu ya. Ya bukan berarti gua pernah kayak gitu. Ya gua sih jujur pernah ngelihat hal yang seperti itu. Nah sekitaran lu ada nggak sih yang kayak gitu? Ya ada sih, inisialnya cit. Aduh, disensor nih kayaknya. Ya pernah sih nemuin yang seperti itu, tapi ya menurutku ya itu mungkin memang udah tabiatnya, mungkin memang nasibnya yang seperti itu yang pengen. Kalau kasarnya sih sombong lah menurutku. Tapi menurut gua sih nggak banget lah kalau kayak gitu. Karena nggak bisa lah sesuatu itu disombongin. Karena itu yang menilaikan orang lain, iya kan? Gitu. Jadi tapi pasti ada di sekumpulan satu organisasi atau di para penyanyi itu pasti ada yang kayak gitu. Manggung baru sekali udah, waduh ceritanya udah setinggi-tingginya pokoknya. Nah, terus di pengalaman lu sendiri, di saat kalau lu pernah ada ngadepin orang kayak gitu, misalnya di waktu yang lalu atau di hari esok, yang lu lakuin apa nih? Ketemu hal yang seperti itu depan mata lu. Ya kalau untuk ngingetin kayaknya nggak mungkin ya. Tapi kayaknya kembali lagi ke lo ya, sebagai pendengar gitu kan, sebagai penikmat ya didengerin aja. Mau dia mau sombongnya seperti apa ya kita dengerin. Kalau dia sombong minimal kita nggak sombong, gitu kan. Ya jadi kalau ketemu orang-orang seperti itu ya udahlah, memang ini dia. Udah nasibnya ya. Ya udah nasibnya. Jangan lupa subscribe Nasib TV.
Udah nasibnya, es. Gue pengalaman gue yang paling aneh tuh pernah salah satunya. Ya dia sih salah satu personil band ya. Ya ini sih gue nggak bakal nyebutin merek, tapi ini pengalaman nyata loh. Dia selalu bilang anak band itu kalau belum ke label bergaransi, bila sakit berlanjut hubungi dokter tuh belum hebat di Jakarta. Ada tuh sampai ngomong begitu. Ini gue nggak nyebutin merek, tapi ini pengalaman gue. Jadi yang gue lihat, waduh, emang orang bermusik itu harus seperti itu tah. Jadi dia ngebandinginnya dengan harus berangkat ke Jakarta kalau umpamanya jago. Sementara gue bukan orang yang bisa tiap hari ke Jakarta karena ekonomi lah ya. Ke Jakarta kan gak deket kayak ke Teluk ataupun ke Kemiling. Itu pengalaman gue banget tuh, pernah ada yang seperti itu. Nah, tanggapan lo sendiri gimana nih baiknya nih sebagai pemusik atau orang yang suka hobi bermusik? Harus nggak sih seperti itu ke Jakarta, ke Jawa? Atau emang harus cukup semampunya aja apa di Lampung aja? Menurut lo gimana? Kalau menurut gua sih ya, gua yang belum ada pengalaman di bidang seperti itu, tapi memang menurut gua eranya itu berbeda, Pak. Eranya berbeda. Jadi di masa era itu memang mereka mengeluhkan label di saat itu. Ketika mereka masuk label itu udah hebat, merasa. Tapi itu bukan perjuangan sebenarnya. Perjuangan sebenarnya gimana caranya ningkatin band itu bisa dikenal orang, bisa hasil karyanya didengar orang. Itu dulu memang kita membanggakan label. Tapi untuk era sekarang kita nggak bisa yang seperti itu. Tetap kita harus kerja keras sendiri. Label itu hanya rumah loh. Menurutku sih gitu. Rumah yang dimana itu pengemasannya berada di situ, industrinya. Tapi yang kerja aslinya ya ketika itu sudah selesai direkod lagunya. Nah dari situ bisa nggak kita untuk dikembangin di dalam industri musik di Indonesia ini gitu. Iya. Jadi label itu sama aja kayak fasilitas aja lah ya. Ibarat kata orang dagang itu itulah ada peralatannya. Jadi selanjutnya dia mau usaha dagangannya itu kalau mau berkembang apa enggak ya balik ke pelaku atau player itu sendiri ya kan. Kalau dia emang basicnya bermusiknya emang bagus, ya bagus aja tanpa label juga kan ya. Atau dia bisa independen dengan cara bikin YouTube, bikin label sendiri, itu bisa-bisa aja, sah-sah aja. Contohnya seperti itu. Emang di era waktu itu orang tuh bingung, mau terkenal itu bingung ya. Ya sih. Makanya larinya harusnya ke Jakarta, ajak label aja. Kalau nggak ke Jakarta nggak terkenal, nggak jadi artis. Nah, di era sekarang ini menurut lo gimana? Enak ataupun ada nggak enak ya buat berkarya itu sendiri? Kalau di era yang dulu ada lebih dan kurangnya antara era dulu dan era sekarang. Kalau era dulu itu kita untuk promo sesuatu itu kita dibantu oleh label karena belum ada media yang seperti saat ini. Tapi kekurangannya adalah kita memang dituntut oleh label untuk apa namanya ya? Ya sebagus mungkin gitu. Yang namanya label yang nggak munafik, pasti mereka mencari yang komersil gitu. Nah yang untuk era sekarang enaknya itu kita punya media sendiri. Contoh ini Nasib TV, ini udah terkenal di mana-mana ini. Perlahan tapi pasti, karena gue adalah salah satu follower Nasib TV dan gue seneng banget ada Nasib TV ini. Jadi bisa didengar bisa menerima curhatan para musisi, para orang-orang lagi pusing, lagi pening. Jadi gue senang ada Nasib TV. Nah keunggulannya di era sekarang adalah yaitu kita udah punya media sendiri yang tanpa harus pergi ke Jakarta. Kita dimanapun langsung bisa bikin konten, bikin apa gitu. Kelebihannya itu, Pak. Oke, jadi ya itulah ya enaknya di zaman sekarang. Cuman ya tetap berjuang juga. Dalam artian berjuang itu ya nggak berhenti di satu konten itu aja. Karena kan kita mau ngonten walaupun sederhana di dalam rumah atau di tempat kerja itu salah satu bagian dari konten kegiatan hari-hari ya jujurnya realitas keadaan kita itu lebih jujur loh live streaming seperti itu ya daripada setting-settingan kayak di zaman di TV orang lip sync, orang nyanyi pura-pura. Ya kalau cuman kayak gitu mah gampang amat istilah kata. Pura-pura aja kayak wayang kan gitu. Kalau sekarang kan kalau umpamanya orang benar-benar mau jago, benar-benar mau
benar-benar mau dibilang orang top itu live ininya ya, live realitinya atau virtualnya lah gitu kalau sekarang itu orang mau konten. Oke deh, itu ya salah satu penjelasan dari Bang Didi juga. Yang terakhir nih, kesan dan pesannya buat para orang-orang pecinta musik di Lampung atau orang-orang yang suka berkarya, kesan dan pesannya apa nih buat di Lampung? Waduh, ini satu kesempatan yang luar biasa ini untuk Nasib TV buat gua di Nasib TV ini, karena kayaknya untuk seorang gue ini belum bisa lah ngasih pesan dan kesan, tapi ada segelintir kata-kata, maksudnya gini, untuk hal apapun itu kalau kita nggak diiringi dengan doa dan kerja keras kayaknya nggak akan berhasil. Dan untuk yang udah baru jalan ya nggak usah terlalu sombong juga lah. Jadi memang ada tahapan-tahapan kita diterima atau enggak di masyarakat Indonesia, gitu aja. Kerja keras dan doa. Nasib TV, tempat orang-orang pusing dan pening. Lu sampai apal gitu ya. Makanya gue pengen banget nih kontenin lu. Lu rajin banget nge-like gitu. Aduh kata gua, ini orang ini harus gua kontenin nih. Jangan sampai enggak. Karena ya itu tadi lah ya. Karena beliau juga orang suka berkarya, kita saling support, kita collab. Itu tadi lah ya, saran apa kesan dan pesannya itu. Jadi tanpa doa itu sama aja bohong. Kalau ngomongin soal doa itu balik lagi ke niat. Jadi lo berkarya niatnya itu buat apa? Lo buat sombong apa takabur apa mau jadi tukang bohong? Kan gitu. Kayak kata Bang Dida tadi, orang baru bisa musik bentar udah sombong, takabur, udah ngaku-ngaku jago hebat. Itu niatnya aja udah salah begitu ya. Kayak mana Tuhan mau ridho ya kan gitu. Jadi gimana caranya ya kita itu di musik itu berkarya itu nggak sendirian. Orang yang berkarya yang lain itu ada banyak. Gimana caranya kita itu bisa saling ngehargain, ngehormatin dan juga tidak saling menjatuhkan. Dan juga itu tadi intinya introspeksi juga lah ya. Introspeksi itu penting banget lah. Sama aja kayak orang mau belajar. Belajar itu nggak mengenal batas waktu sampai akhir hayat. Itu. Jadi istilah kata kalau umpamanya kita udah dibilang orang hebat, jago, tetap rendah hati aja lah. Pakai lu padi ya. Padi itu semakin bagus, semakin kuning, semakin nunduk. Itulah kalau diibaratin, semakin nunduk dia dipetik, dimakan pun enak. Nah, sama aja kayak orang yang istilah kata dia punya talenta yang baik, potensinya bagus. Kalau dia orangnya rendah hati, dia dipetik orang, diajakin orang, ya orangnya juga yang benar-benar ngedukung, pasti dengan senang hati mengkonsumsinya dan juga bakal dikonsumsi sama orang banyak. Itu jangan jadi talent kayak kelapa busuk. Gimana tuh kelapa busuk? Kelapa busuk itu istilahnya dia udah di atas lama, nggak dipetik-petik orang, jatuh sendiri ngenain orang bahaya, giliran dimakan juga nggak enak. Nah jangan seperti itu kalau jadi manusia. Itu ibarat aja peribahasa sih ya, jarang ya ada ceramah kayak gini ya. Oke, thank you buat Bang Didi Didot. Mudah-mudahan pekerjaannya makin sukses, usahanya makin lancar, banyak yang nonton juga di Facebook, YouTube segala macam. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.